Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Ini merupakan video tugas koneksi antar materi modul 2.2 dari saya Agus Dwi Aryadin, SD Negeri 50 Sari, CGP Angkatan 9, Kabupaten Tulungagung. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Tujuan pembelajaran sosial dan emosional tujuannya adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hasil pencapaian pembelajaran sosial dan emosional di sini yaitu ada 3: peningkatan 5 KSE, lingkungan belajar yang suportif, peningkatan sikap positif pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Peningkatan 5 KSE dari ketiga ini akan dibagi menjadi 4, yaitu peningkatan perilaku positif, penurunan perilaku negatif, penurunan tingkat stres, peningkatan performa akademik murid. Pengertian well-being. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Sedangkan kesadaran penuh, mindfulness. Kesadaran penuh dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu dan welas asih. 5 macam kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, keputusan yang bertanggung jawab. Yang kelima-limanya ini disertai dengan kesadaran penuh atau mindfulness. Yang pertama, kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai sendiri, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan sportif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Teknik stop. Dengan teknik ini, saraf parasimpatik akan menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi kompetensi sosial dan emosional. Penerapan pertama yaitu pada pembelajaran eksplisit di kelas. Penerapan 2, integrasi dalam pembelajaran, praktek mengajar, dan kurikulum akademik. Penerapan 3, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Penerapan keempat, penguatan kompetensi sosial dan emosional pendidik dan tenaga kependidikan. Fakta penting pembelajaran sosial dan emosional
Murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik 2, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Nah, di sini koneksi antar materinya yaitu dari ke-6 modul ini pada intinya akan berpihak pada murid. Nah, berpihak pada murid ini maka akan menghasilkan sebuah atau murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan lanjutan, sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa tidak mengerti bahwa ada pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran, sehingga saya tidak pernah dengan sadar menerapkan baik dalam pembelajaran secara implisit, eksplisit maupun dalam budaya yang ada di sekolah. Setelah mempelajari modul ini, ternyata betapa pentingnya pembelajaran sosial dan emosional ini diterapkan secara sadar ke murid kita untuk meningkatkan prestasi akademiknya maupun tingkah lakunya. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis well-being, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah penerapan 5 komponen KSE dalam pembelajaran dalam kelas. Yang kedua, penerapan 5 komponen KSE dalam ekstrakurikuler maupun budaya positif sekolah. Yang ketiga, penerapan mindfulness untuk meningkatkan semangat belajar murid. Pertanyaan lanjutan 3 berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid, menerapkan PSE dalam pembelajaran yang sudah saya tuangkan dalam rencana pembelajaran. Saya juga sudah menerapkan roda emosi pada murid saya dan responnya sangat baik untuk mengetahui kondisi sosial emosional murid. Bagi rekan sejawat, dengan menerapkan dalam budaya positif di sekolah, tentunya saya juga mengajak rekan sejawat yang sebelumnya ada diseminasi tentang PSE. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.